Di mana tadi, Bu? Hah? Sekarang bagaimana ciri-ciri orang yang beriman? Ini perlu disampaikan kepada bocah. Saya juga masih bocah, sebetulnya ya. Hanya kelihatan kayaknya gede aja. Yang bikin gede mah TV ya. Tapi hakikatnya sebetulnya yang bikin besar itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang di panggung, kenapa dia jadi besar? Karena dia sering menyebut Allah yang maha besar. Orang-orang yang di panggung, kenapa dia dicintai? Karena dia sering menyebut nama yang dicintai Allah. Siapa? Rasul, baginda yang tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Seperti apa ciri orang yang beriman? Dikenalin ke anak. Yang pertama, perkara urusan sholat, urusan nyembah Allah. Bagaimana mungkin seseorang dikatakan dirinya beriman kalau tidak bisa dibuktikan dengan ibadah Allahu Akbar, menyembah Allah. Makanya praktek ibadah sholat itu terus diajarkan ke anak. Inilah generasi Rabbani, generasi yang tidak akan pernah melupakan siapa yang telah menciptakannya. Itu satu, ya kan? Terus yang kedua, walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, orang yang meninggalkan perkataan dan perbuatan yang tidak baik, yang tidak ada manfaat. Sekarang ini banyak perkara-perkara yang tidak manfaat ini muncul. Perkara-perkara yang tidak mendatangkan maslahat ini muncul. Tapi ya inilah dunia. Kalau bukan begitu, bukan dunia namanya. Makanya nggak usah kaget kalau di dunia tuh kita ketemu macam-macam ragam persoalan yang membuat kita kadang-kadang takjub. Aha, itulah dunia, Bu. Ya, dunia tempatnya macam-macam. Dunia ibarat gado, tergantung selera. Mau pedas, mau manis, apa mau bawang putihnya lebih banyak, terserah. Gitu ya. Nah itu. Kemudian apalagi? Oh, yang beriman itu suka berbagi dengan hartanya, sedekah, infak, zakat. Kemudian yang beriman itu adalah orang yang senantiasa menjaga kemaluannya. Oh, dijaga tuh. Artinya dilarang pipis sembarangan. Ya, Bu? Bu? Pak, urusan laki-laki nih biasanya kalau pipis sembarangan ya. Makanya ada dua, dilarang buang sampah sembarangan sama dilarang pipis sembarangan, gitu kan? Apa yang dimaksud menjaga kemaluan? Tidak akan dia sembarangan. Karena mohon maaf, urusan yang sembarangan ini, aduh bahaya bang. Bahaya. Sudah banyak praktek-praktek, maaf, penyalahgunaan alat yang itu pada akhirnya sakit. Ya betul ya? Betul nggak? Ada yang namanya sepilis, dokter yang paling tahu. Tapi pelaku yang paling ngerasain sakitnya kayak apa? Dokter mah nggak bisa ngerasain sakitnya, pelaku yang bisa ngerasain sakit, gitu kan? Terus sampai yang ke ujung, sampai yang paling dahsyat. Bicara sakit, bicara kasih sayang Allah. Ketika seseorang sakit, dia memahami bahwa ini adalah karunia teguran Allah, dia akan berbalik. Apa? Yang tadinya tidak terima, jadi menerima. Saya punya kakak, almarhum. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Semoga Allah lapangkan kubur. 5-6 tahun yang lalu meninggal. Sakitnya apa? Tumor, Pak. Ada tumor di dalam otaknya. Tidak terindikasi. Hanya ngeluh sakit kepala aja. Tiba-tiba drop. Kapan jatuhnya? Di saat khutbah Idul Fitri. Selesai khutbah, pas doa, jatuh dia. Begitu diperiksa, positif. Sebulan kemudian, selesai. Ada apa di balik ini semua? Oh, pasti ada kasih sayang Allah. Maaf, ketemu seorang yang ada di bandara. Ustadz, saya kenapa dia nangis? Ustadz, saya kena penyakit ini. Terus kata dokter, saya tidak lama lagi, mungkin hanya 3 bulan lagi umur saya. Gimana Ustadz? Aduh Bu, enak banget. Loh kok enak? Iya, ibu udah tahu kapan mau pulangnya. Orang yang sudah tahu kapan mau pulang berarti lebih siap-siap ketimbang orang yang nggak tahu kapan pulangnya. Lah model kayak saya kan kagak tahu kapan pulangnya, Pak. Khawatir begitu pas disuruh pulang lagi bikin maksiat, lagi lalai, lagi khilaf, lagi bercumbu dengan setan. Tuh, lagi bercumbu dengan setan. Nah begitu ada orang udah tahu jadwalnya kapan pulang, kan setiap harinya sebelum menjelang detik pulangnya dia terus membekali diri. Sebetulnya manusia mah nggak kenal mati, hanya melanjutkan hidup.
Mati hanya dikenal oleh jasad, ruh pindah alam. Ingat, dunia hanyalah sebuah alam pelintasan roh. Setelah ini pindah lagi kita ke alam barzah. Setelah itu pindah lagi kita ke alam mahsyar. Setelah itu baru pindah kita ke alam akhirat. Cuma pindah, enggak mati. Iya, iya baik.